Daging babi merah ini dimasak dengan minyak ruang bakar. Konon, memakan sepotongnya dapat menambah 10 tahun umur, karena makanan ini terbuat dari energi 9 Netherworld. Namun, meskipun harganya hanya 1 koin Ming, tidak ada yang berani membelinya. Ternyata saus hantu Yimo. Koin Ming hanya dapat ditukar dengan daging kambing tanpa lemak. Setahun daging kambing tanpa lemak dapat ditukar dengan 1 koin Ming. Perlu diketahui bahwa umur rata-rata manusia hanya 60 tahun. Tanpa sepengetahuan mereka, saya telah menguasai seni membuat koin Ming. Bahkan jika saya menyumbangkan jutaan, tidak ada tekanan. Ternyata 2 hari sebelum saus hantu Yi, pintu kamar saya tiba-tiba diketuk. Saya pikir itu adalah tetangga wanita yang datang untuk meminta saya memperbaiki pipa air. Tanpa diduga, pengantar makanan yang rabun jauh membuka pintu. Dan aroma daging memenuhi tas plastik di tangannya. Hanya dengan menciumnya sedikit, saya merasa enggan untuk pergi dan membuat nafsu makan saya meningkat. Ini membuat saya tiba-tiba teringat sepotong informasi tentang pakaian hantu. Ada sejenis pakaian hantu yang disebut hantu pengantar makanan. Ia dapat menggunakan kekuatan Netherworld-nya sendiri untuk memadatkan makanan aromatik dan menarik, dan mengirimkannya secara acak kepada orang lain dalam bentuk pengiriman makanan untuk membujuk orang lain mengambil keuntungan. Jika Anda makan pengiriman makanan, itu akan memicu aturan kematian. Tetapi sebagai orang yang dilahirkan kembali, saya berpikir itu tidak benar. Menurut pengumuman resmi yang dikeluarkan kemudian, saya ingin melihat apakah ini benar-benar hantu pengantar makanan. Kemudian saya mengambil tas di tangannya, pengiriman makanan yang dipadatkan oleh kekuatan Netherworld. Berlututlah untuk menjadi unik dan memiliki efek khusus. Anda dapat mengonfirmasi dengan mencicipi. Setelah menutup pintu, saya tidak terburu-buru membuka tas itu, tetapi meletakkannya di atas meja kopi. Jika itu benar-benar hantu pengantar makanan. Jika Anda tidak dapat membayar koin Ming, Anda akan mati. Jadi saya harus mendapatkan beberapa koin Ming terlebih dahulu. Koin Ming bisa berupa kertas kecil dari rumah duka. Itu juga bisa berupa ingot yang dilipat yang dipandu oleh esensi kertas. Selama dibakar melalui ritual khusus, itu bisa menjadi koin Ming. Di kehidupan sebelumnya, banyak orang melipat ingot di rumah untuk mencari nafkah untuk bertahan hidup. Sebagian dibakar untuk penggunaan sendiri. Bagian lain digunakan untuk bertukar makanan dan persediaan dengan pejabat. Hanya saja efek samping dari metode ini juga sangat besar. Itu akan mempercepat penuaan dan memperpendek umur. Memikirkan hal ini, saya mengeluarkan lapisan kertas perak dari kotak rokok saya. Saya menulis tanggal lahir saya di atasnya dan kemudian dengan terampil melipatnya menjadi batangan emas. Saya mengangkat batangan emas di atas kepala saya. Saya membungkuk dalam-dalam ke utara. Upacara ini selesai. Tetapi ketika saya hendak membakar ingot kertas, saya tidak dapat menemukan korek api. Pada saat ini, ketukan di pintu berdering lagi. Aku membeku di tempat. Karena sup entah bagaimana tumpah dari tutupnya, aroma daging memenuhi seluruh ruangan. Detik berikutnya, lampu mulai berkedip terus-menerus. Dengan derit, pintu dibuka oleh semacam kekuatan. Benar saja, itu adalah hantu pengantar makanan. Pada saat kritis, saya bergegas ke dapur. Pada saat ini, hantu pengantar makanan merasakan bahwa pengiriman makanan telah dibuka. Itu sangat yakin bahwa saat ini tidak mungkin ada yang tahu. Metode untuk mendapatkan koin Ming. Menurut aturan kematian, sekarang siap untuk makan. Setelah mencari di seluruh ruangan, akhirnya dia menemukanku di dapur. Tuan, pesanan antaranku salah. Kembalikan padaku. Tapi melihat penampilannya yang menakutkan, aku dengan dingin menjawabnya. Sudah kumakan. Hantu pengantar makanan itu tersenyum puas. Memakan pesananku? Entah ganti rugi atau nyawa. Berapa uang yang harus kuganti? Matanya penuh penghinaan. 88 yuan. Aku hanya menerima uang neraka. Jika tidak punya uang neraka, bayar dengan nyawamu. Sambil berbicara, dia hendak menerkam. Tapi aku tiba-tiba mengulurkan tangan kanan. Kau buta? Bukankah ini uang neraka? Terlihat sebuah yuan bao bersinar di telapak tanganku. Hantu pengantar makanan itu langsung terpana di tempat. Bagaimana bisa orang hidup sepertimu memiliki uang neraka? Ternyata tepat saat dia membuka pintu. Aku menggunakan ki manusia di dapur, kompor, untuk menyalakan yuan bao kertas. Aku berkata dengan nada menghina. Cepat cari uang. Dia mengguncang perak di tangannya, kira-kira 3 atau 2 liang. 1 liang emas setara dengan 10 liang perak. 1 liang perak setara dengan 1000 koin tembaga. Nilai koin tembaga sama dengan uang neraka. 1 koin tembaga setara dengan 1 yuan. Yuan bao yang kuberikan bernilai 3000 uang neraka. Kenapa? Tidak punya kembalian untuk nominal sebesar ini? Uang neraka bagi hantu bukan hanya uang, tetapi juga sumber daya penting untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatan. Hantu pengantar makanan sebagai hantu liar tingkat rendah, seringkali langsung menyerap uang neraka setelah mendapatkannya, agar tidak direbut oleh hantu lain. Karena itu, dia sama sekali tidak punya uang lebih. Dia mengancam, jika kau memberikan semua perak ini padaku, aku bisa melepaskanmu. Tapi aku tahu betul bahwa hantu memang suka memakan manusia.
tetapi mereka juga harus bertindak sesuai aturan. Kemudian berkata dengan nada menghina, "Jangan banyak bicara, cepat cari uang." Dia menatapku dengan ganas. Meskipun sangat tidak rela, dia hanya bisa dengan enggan menyerap kekuatan dunia bawah yang setara dengan 88 uang neraka. Aku tersenyum dingin, "Sudah mengganti rugi padamu, sekarang kau boleh pergi." Hantu pengantar makanan menyeringai, "Karena aku salah mengantar pesanan, maka aku harus memverifikasi informasimu. Apa alamat lengkapmu di sini?" Aku mengerti. Ini adalah aturan kedua hantu pengantar makanan. Jika tidak menjawab, akan memicu kondisi kematian. Komplek Taigang Gedung 7 Unit 5 Nomor 701. "Siapa namamu?" Ini adalah tujuan sebenarnya dari aturan kematian kedua. Selama aku menyebutkan nama, akan memicu aturan terakhir. Kemudian aku mengarang nama. "Namaku Xia Guofeng." Hantu pengantar makanan tertawa terbahak-bahak, sambil bergumam. "Xia Guofeng, cepat masuk ke mulutku. Aturan terpenuhi, aku akan mulai memakan orang." Aku berteriak kaget. Hidup di luar kendali menuju hantu pengantar makanan, seolah-olah ingin memberi makan dirinya sendiri kepada pihak lain. Hantu pengantar makanan melihat pemandangan ini, efisiensinya lebih kuat. Aku melihat mulutnya yang menakutkan dan berbau busuk, dengan mantap memasukkan lengan kiriku ke dalamnya, dia hampir merobek sedikit kulit dan dagingku. Tetapi aku tiba-tiba menarik lenganku. "Hampir salah, bagaimana mungkin kau bergantung pada kekuatan aturan?" Detik berikutnya, aura yang kuat menyelimutinya, dia langsung mengerti, "Itu bukan takdirmu. Beraninya kau menipu hantu?" Aku tersenyum dingin, dalam keadaanku yang tidak melanggar aturan. "Kau telah menyebabkan kerusakan nyata padaku. Sekarang kau melanggar aturan." Saat ini hantu pengantar makanan sedang tercabik-cabik oleh kekuatan aturan. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan segera tercabik-cabik, menandatangani perjanjian denganku. Perjanjian adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup, manusia terkutuk, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah. Aku mendengus jijik, cukup keras kepala. "Ya, kalau begitu, pergilah mati." Kebetulan bisa membantuku menyelesaikan sebuah percobaan. Sambil berkata, aku mengeluarkan lagi sebuah yuan bao kertas dari sakuku, dan perlahan mendekatkannya ke hantu pengantar makanan. Kekuatan dunia bawah yang tercabik dari ujung jariku, seolah-olah tertarik oleh semacam kekuatan, berbondong-bondong masuk ke dalam yuan bao. Kilau logam secara bertahap muncul pada yuan bao kertas asli dan memiliki berat. Hantu pengantar makanan terkejut dengan pemandangan ini. Hampir saja bola matanya jatuh. Ini adalah teknik koin Ming dalam legenda dunia hantu. Hatiku sangat gembira. Kehidupan sebelumnya adalah untuk melacak metode pembuatan koin Ming semacam ini, dan bahkan dimusnahkan di arena pasar hantu, tidak seperti pembakaran yang akan menghabiskan esensi, energi, dan semangat seseorang. Metode ini tidak menyebabkan kerugian apapun pada manusia itu sendiri. Melihat yuan bao perak di tanganku yang secara bertahap membesar, hantu pengantar makanan akhirnya sedikit menyesal. "Kak, aku salah, aku bersedia menandatangani perjanjian yang setara denganmu," tetapi aku menggelengkan kepala. "Sekarang aku hanya menerima perjanjian Tuan." Hantu pengantar makanan sangat marah, ingin memarahi orang tetapi tidak berani membuka mulut. Ternyata hantu dan manusia dapat menandatangani 3 jenis perjanjian, yaitu perjanjian Tuan manusia, perjanjian Tuan hantu, dan perjanjian yang setara. Yang disebut perjanjian Tuan manusia adalah manusia sebagai tuan dan hantu sebagai pelayan. Manusia dapat menggunakan kemampuan hantu kapan saja tanpa membayar harga apapun. Jika Tuan meninggal, maka hantu juga akan ikut mati. Sedangkan perjanjian yang setara lebih seperti kontrak kerja. Manusia menggunakan kemampuan hantu perlu membayar harga, seperti umur, jiwa, atau koin Ming. Adapun dalam perjanjian Tuan hantu, hantu dapat dengan bebas mengambil umur atau jiwa manusia, tanpa batasan aturan apapun. Aku mendesak. "Waktumu tidak banyak, cepat putuskan." Hantu pengantar makanan sangat tidak rela. Tetapi menatap perak yang semakin besar di tanganku, tiba-tiba hatinya tergerak. Orang ini menguasai teknik pembuatan koin Ming. Di masa depan pasti tidak akan kekurangan koin Ming. Mungkin mengikutinya juga merupakan pilihan yang baik. Aku menyerah. "Saya bersedia menandatangani perjanjian Tuan manusia denganmu." Dengan ditandatanganinya perjanjian, kekuatan aturan juga menghilang. Hantu pengantar makanan berubah menjadi seberkas cahaya redup memasuki tubuhku. Aku merenungkan hantu pengantar makanan, meskipun itu adalah hantu tingkat terendah. Tetapi ia menguasai 2 seni hantu yang sangat praktis. Satu disebut pengiriman makanan alam baka, penggunaan jangka panjang makanan yang terkondensasi dari kekuatan alam baka. Dapat menunda penuaan dan secara bertahap meningkatkan umur, dan selalu membuat orang tetap bersemangat dan melawan beberapa daya pikat hantu. Namun, jika digunakan terlalu banyak dalam waktu singkat, ada kemungkinan diubah menjadi hantu oleh kekuatan alam baka. Yang lainnya disebut seni pembuka pintu. Keuntungannya adalah dapat membuka pintu apapun dari jarak jauh, tetapi kerugiannya adalah hanya efektif untuk benda seperti pintu. Aku ingat di paruh malam kehidupan sebelumnya. Akan ada jenderal hantu super kuat yang hanya muncul sekali dan membantai 6 atau 70 ribu orang. Setelah beberapa evolusi,
Setelah ditingkatkan dari hantu ganas menjadi jenderal hantu, ia bahkan mengubah kota berpenduduk jutaan menjadi kota hantu. Tetapi kemudian secara paksa diikat oleh seorang pemburu hantu manusia. Jadi itu tergantung pada seni hantu-hantu pengantar makanan. Memikirkan hal ini, aku merasa sedikit bersemangat. Mungkin ada kesempatan untuk mengikatnya di kehidupan ini. Tiba-tiba terdengar suara di ruangan yang sunyi. Itu adalah suara gesekan batu api korek api. Aku langsung menegang. Ternyata masih ada hantu lain di ruangan itu. Ternyata alasan mengapa aku tidak dapat menemukan korek api tadi adalah karena diambil oleh hantu. Suara itu berasal dari lemari. Aku segera berjalan ke lemari dan menggunakan seni pembuka pintu untuk membuka pintu lemari dari jarak jauh. Ternyata ada bayi hantu gemuk yang duduk di dalamnya. Seketika, firasat buruk muncul. Harus diketahui bahwa bayi hantu adalah jenis hantu yang sangat sulit dihadapi. Tingkat terendah juga adalah hantu ganas. Aturan kematian yang mereka kuasai sangat aneh dan sulit dipecahkan. Jauh lebih kuat dari hantu pengantar makanan. Aku perhatikan ada sedikit noda minyak di sudut mulutnya, dan itu sangat mirip dengan sup yang tumpah dari pengantar makanan. Tiba-tiba aku menyadari bahwa ternyata orang inilah yang menjatuhkan pengantar makanan. Tiba-tiba bayi itu menyeringai padaku dan tertawa 2 kali, lalu menghilang di tempat. Pada saat yang sama, tangisan bayi mulai bergema di sekitar. Untuk sementara waktu, semua orang di gedung tunggal itu mendengarnya. Hanya saja suara itu melayang-layang, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Ekspresiku menjadi lebih serius. Hanya karena aku tahu jenis bayi hantu apa ini. Pihak lain bukan satu hantu, tetapi ibu dan anak. Dikenal sebagai ibu dan bayi hantu, menguasai aturan yang pada dasarnya tidak dapat dipecahkan. Orang-orang yang didekati oleh mereka hampir pasti mati. Dan saat ini sudah tengah malam. Semua orang terbangun. Sungguh sial. Anak siapa ini? Bisakah kamu mengendalikannya? Apa kamu tidak takut? Bagaimana mungkin ada anak yang bisa menangis sekeras ini? Bukankah itu berhantu? Ibu Liu dari 302 lantai 3. Dengan perlahan-lahan menuruni tangga. Anak siapa sih ini? Menyebalkan sekali. Begitu aku berbalik, tiba-tiba muncul sesosok bayangan, hantu. Suami yang berdiri di pintu berteriak setelah melihatnya, mereka segera menutup pintu. Tubuh Bibi Liu bergerak, berbalik dan melihat sebuah wajah. Aku baru saja mendengar seseorang berteriak ada hantu. Masuk ke rumah. Tapi dari mana datangnya hantu? Aku sudah hidup puluhan tahun dan belum pernah melihatnya. Banyak penghuni yang penakut sudah menutup pintu dan pulang. Tetapi ada juga banyak orang yang percaya ada hantu dan masih berkeliaran di lorong, mendengar jeritan. Aku segera membuka pintu dan pergi ke lorong, dan kebetulan bertemu dengan tetangga wanita di seberang pintu. Nyonya Ni. Dia berkata, kali ini aku di lorong. Aku tidak tahu apakah dia tidur. Dia berkata, kali ini aku di lorong. 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 Dia berkata, sayangnya ada hantu yang masih berkeliaran di lorong. Mendengar jeritan, aku segera membuka pintu dan pergi ke lorong. Dan kebetulan bertemu dengan tetangga wanita di seberang pintu. Ada setengah kepala. Xiaoxia, jangan keluar. Sepertinya ada hantu di Xiaoxia. Aku tidak menjawab, tetapi malah berjalan ke tangga dan berteriak keras, penuhi permintaannya. Jika tidak, kamu akan langsung mati. Xiaoxia, seseorang bertanya, apa maksudmu? Benarkah ada hantu? Bukan karena aku ingin ikut campur, tetapi begitu ibu dan anak hantu ini muncul, seluruh gedung apartemen akan menjadi tempat berburu mereka. Meskipun elang hantu adalah hantu yang ganas, tetapi tidak akan membunuh orang secara aktif. Dan ibu hantu memegang 2 aturan kematian. Aturan pertama adalah meminta orang untuk membantunya menemukan anak itu. Jika setuju, kamu akan langsung ditelan olehnya. Aturan kedua adalah setelah setuju. Dia akan muncul lagi setiap 10 menit dan segera mencari seseorang untuk bertanya apakah mereka telah menemukan elang hantu. Jika orang ini ditemukan, orang itu dapat hidup dan menerima artefak hantu sebagai hadiah. Semua orang akan ditelan. Jika tidak ditemukan, orang ini akan ditelan, lalu ibu hantu menghilang dan muncul kembali setelah 10 menit. Terus bertanya kepada orang berikutnya, siklus ini berlanjut sampai seseorang menemukan elang hantu atau semua orang mati. Inilah tujuan aku mengingatkan semua orang. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak waktu yang aku miliki untuk mencari elang hantu. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin benar-benar ada hantu, kan? Lakukan seperti yang saya katakan. Sebentar lagi benda itu akan mencari. Apapun yang dia minta kamu lakukan. Kamu harus menyetujuinya terlebih dahulu. Saat kami berdua berbicara, suara jeritan datang dari bawah. Jelas tidak ada yang mengindahkan perkataan saya. Sampai 1 menit kemudian seseorang berseru, benar-benar berhasil. Selama berjanji untuk membantunya mencari anak, semuanya akan baik-baik saja. Seketika banyak orang berlarian. Saudaraku, bagaimana kamu tahu tentang hantu wanita itu? Saya menunjuk Huyo dan berkata, saya melihatnya di internet. Melihat cerita hantu semacam ini. Bagaimana bisa cerita hantu itu benar? Sudah begini,
Lebih baik percaya daripada tidak sama sekali. Kami melaporkan masalah hantu ini ke polisi terlebih dahulu. Kalau bisa melapor, sudah saya lakukan dari dulu. Coba lihat apakah masih ada sinyal di ponselmu. Tidak hanya ponsel yang tidak ada sinyal, pintu unit dan jendela juga tertutup rapat. Bahkan untuk melompat dari gedung pun tidak bisa. Dalam hati saya sadar ini adalah alam hantu yang diciptakan oleh ibu hantu. Tidak mungkin untuk melarikan diri sama sekali. Anak muda, apakah cerita hantu yang kamu baca itu ada membahas cara menyingkirkan hantu wanita? Saya melambaikan tangan. Cerita itu tidak menjelaskan, hanya mengatakan bahwa menemukan bayi itu bisa selamat. Jangan buang waktu di sini. Hantu wanita itu akan muncul setiap 10 menit. Sebaiknya semua orang pulang, nyalakan semua lampu, bongkar semua barang, cari semua sudut gelap. Mungkin anak hantu wanita itu bersembunyi di sana. Tapi saat semua orang baru saja akan bubar. Ibu hantu tiba-tiba muncul di belakang seorang pria. Apakah kamu sudah menemukan anakku? Pria itu menjawab dengan gagap. Saya sedang mencarinya. Belum selesai berbicara, ibu hantu menjadi marah. Dalam sekejap mata, dia mengubah pria itu menjadi mumi kering. Seketika orang-orang mulai panik dan melarikan diri ke kamar. Xia Tianqiong, aku takut. Bolehkah aku pergi ke kamarmu? Xia Tianqiong melihat sendiri hantu wanita membunuh orang. Sudah ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Tapi saya meliriknya dan langsung menutup pintu. Setelah kembali ke kamar, hal pertama yang saya lakukan adalah meletakkan semua mangkuk, piring, dan gelas di setiap sudut kamar. Selama bayi hantu muncul, ada kemungkinan akan mengeluarkan suara karena menyentuh benda-benda ini. Setelah melakukan ini, saya mematikan semua lampu di kamar. Bayi hantu hanya bisa berhasil bersembunyi. Atau di tempat gelap. Keluarga lain semua menyalakan lampu, sementara tempat saya gelap gulita. Kesempatan bayi hantu berteleportasi ke sini lebih besar. Meskipun menipu orang agak tidak bermoral, tetapi ketika pasangan hantu ibu dan anak ini muncul, sudah ditakdirkan akhirnya. Entah semua orang di gedung ini mati, atau hanya satu orang yang selamat. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Setiap 10 menit, lorong akan dipenuhi jeritan. Semakin banyak orang yang meninggal. Aku duduk di ruang tamu yang gelap, tidak bergerak. Namun, burung hantu-hantu tidak kunjung datang. Ini suara ketukan pintu berdering lagi. Saudara, cepat buka pintu. Mari kita diskusikan apa yang harus dilakukan. Saat ini, lebih dari 10 orang berkumpul di luar pintu. Mereka telah menggeledah rumah mereka sendiri. Bahkan rumah orang mati pun mereka cari. Tetap saja, mereka tidak menemukan burung hantu-hantu. Bahkan jika 2 orang melihatku, mereka tidak bisa menangkapnya. Setelah semua orang bertemu dan bertukar pikiran, mereka menyadari inti masalahnya. Burung hantu-hantu ini sama sekali tidak bisa ditangkap. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Awalnya aku berencana untuk mengabaikan mereka. Tetapi suara ketukan pintu terlalu mengganggu. Aku harus menyalakan lampu dan membuka pintu. Kenapa kamu baru membuka pintu? Seorang pria kekar bertanya dengan nada mengancam. Tiba-tiba dia melihat situasi di dalam ruangan. Untuk apa meletakkan begitu banyak uang arwah di tanah? Aku bilang dia punya cara untuk menangkap burung hantu-hantu. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Ini untuk membunuh kita. Ekspresi mata setiap orang yang menatapku dipenuhi dengan kemarahan dan keraguan. Aku menjawab dengan tidak sabar. Jika aku tahu caranya, aku sudah menangkap burung hantu-hantu sejak lama. Apakah aku akan menunggu sampai sekarang? Aku tidak percaya. Kali ini dia hendak bergerak, tetapi ekspresi semua orang tiba-tiba berubah drastis. Semua orang mundur selangkah dengan ngeri. Celaka, ibu hantu datang. Aku menoleh dengan bingung. Aku melihat hantu wanita berdiri tepat di belakangku. Dan kali ini targetnya adalah aku. Kamu menemukannya. Dia baru mengucapkan 3 kata, tetapi aku langsung membentaknya dengan bingung. Diam. Jangan bicara dulu, dengarkan aku. Aku tidak boleh membiarkan ibu hantu mengucapkan kata-kata itu. Jika tidak, aturan kematian. Tercapai, pasti mati. Dia sedikit terkejut, dan rasa ingin tahu muncul di matanya. Apa yang ingin kamu katakan? Aku menemukan anakmu, tetapi kemudian dia melarikan diri lagi. Aku punya barang yang dia jatuhkan. Lihat apakah ini milikmu? Aku mengeluarkan sebatang perak. Mata ibu hantu berbinar. Apa maksudmu? Perak ini untukmu. Bahkan jika aku menemukan anakmu, bolehkah? Ibu hantu menggelengkan kepalanya. Tetapi aturan tidak mengizinkan. Aku berpikir sejenak, kalau begitu tolong jangan mencariku dulu. Terakhir kali datang dan bertanya padaku bagaimana. Ibu hantu kakak tertawa 2 kali. Setuju. Manusia licik, biarkan aku menghisapmu sampai kering untuk terakhir kalinya. Melihat adegan di luar pintu ini. Semua orang melebarkan mata mereka. Ternyata masih bisa memperpanjang hidup seperti ini. Anak ini benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Saat ini, ibu hantu langsung muncul di depan seorang wanita. Apakah kamu menemukan anakku? Wanita itu batuk dan gagap ketakutan. Sambil berbicara, dia melepas rantai benang sutra di lehernya.
Tanpa diduga, ibu hantu berkata tanpa melihat, aku hanya menerima koin perak. Detik berikutnya, wanita itu dihisap menjadi mayat kering. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Pria kekar itu bertanya dengan tidak sabar. Dari mana kamu mendapatkan kain perakmu? Apakah masih ada? Hanya satu itu. Aku menemukannya di pinggir jalan. Pria kekar itu jelas tidak percaya. Kamu tidak bisa begitu egois. Keluarkan koin perakmu dan bagikan kepada semua orang. Orang-orang di sekitar juga ikut menimpali. Benar? Apa bedanya tidak menyelamatkan orang dengan membunuh orang? Jangan buang-buang kata dengannya. Ayo kita geledah rumahnya. Tiba-tiba aku menendang pintu keluar. Dan dengan cepat menutup pintu. Aku berpikir sekarang hanya tersisa 15 atau 16 orang yang selamat. Waktu yang tersisa untukku hanya 150 menit. Jika sebelum itu masih belum bisa menangkap bayi hantu, pada akhirnya tetap harus mati. Tepat ketika aku tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Sepertinya ada sesuatu yang menjatuhkan gelas. Aku segera menyalakan lampu dan bergegas ke dapur. Aku terkejut melihat bayi hantu sedang duduk di atas kompor gas. Aku segera melangkah dan menerkamnya. Tapi hanya sesaat, sosoknya menghilang lagi. Kali ini aku tidak mungkin menangkapnya. Tepat ketika aku tiba-tiba menyadari. Makanan pesan antar yang belum aku makan, kapan nilai larangannya habis dimakan? Mungkinkah bayi hantu yang mencurinya? Tiba-tiba aku punya ide. Mungkin bisa menggunakan makanan untuk memancingnya. Sementara di sisi lain di luar pintu. Setelah ibu hantu membunuh satu orang lagi, semua orang berangsur-angsur bubar. Lagi pula tidak bisa membuka pintu. Daripada terus membuang waktu, lebih baik kembali mencari bayi hantu. Mungkin masih ada sedikit harapan. Pria kekar itu sangat tidak rela. Bersiap untuk pulang mengambil pisau dapur. Bagaimanapun juga, dia harus mendobrak pintu. Dia yakin hanya dengan menangkapku, dia memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi tiba-tiba seseorang memanggilnya. Bro, saya profesional dalam membuka kunci. Saya punya cara untuk mencongkel pintu, kata pria kekar itu dengan sangat mesum. Lalu, kenapa kau tidak bergerak dari tadi? Pria itu menunjuk, membuat gerakan promosi. Pelankan suaramu. Setelah semua orang pergi, dia baru melanjutkan. Bro, coba pikirkan baik-baik. Berbagai cara membuka pintu, kita semua dari rumahnya. Menemukan Mingdi. Nanti, semua orang akan meminta hantu wanita, dan yang terakhir meminta dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Pria kekar itu segera menyadari, harus ada yang mati di depan. Baru ada urutan. Jadi, segera membuat keputusan, kita berdua kerja sama. Menemukan Mingdi, kita berdua yang bagi, tidak untuk orang lain. Setelah berunding, mereka berdua segera pulang untuk mengambil peralatan. Mereka berbicara dengan suara pelan, mengira tidak ada yang akan mendengar. Namun, Jiang Yu menguping dengan jelas di balik celah pintu. Sementara di sisi lain, saya sudah di dapur. Meletakkan penuh makanan untuk hantu pengantar dan setelah mematikan lampu, diam-diam bersembunyi di sudut untuk menunggu. Aroma yang menggoda membuatku menelan ludah. Entah berapa lama berlalu. Akhirnya saya mendengar suara mengunyah di telinga saya. Itu adalah hantu bayi yang datang. Saya langsung menerkamnya. Karena jaraknya hanya 2 langkah, saya berhasil menangkapnya dengan lancar. Tangan dan kaki kecil hantu bayi itu meronta dengan putus asa, terus-menerus menangis, tetapi kekuatannya sangat lemah. Sepertinya selama dia ditangkap, dia tidak bisa berteleportasi. Saat ini, pria kekar dan pria Maushan kembali. Sepertinya dia menangkap hantu bayi. Aku akan membuka pintu. Ayo rebut hantu bayi itu, katanya sambil mengeluarkan peralatan, bersiap untuk mencongkel pintu dengan paksa. Namun, Jiang Yu tiba-tiba mendorong pintu dan keluar, aku mendengar semua percakapan kalian tadi. Jika kalian merebut Mingdi, kalian juga harus membagi untukku. Jika tidak, aku akan memberitahu. Semua penghuni baru di gedung ini. Tidak ada pilihan lain, mereka berdua hanya bisa menyetujuinya. Sementara aku di dalam rumah, dirusak dari luar oleh orang-orang. Saya melihat 3 orang menerobos masuk. Serahkan hantu bayi dan Mingdi. Jika tidak, sebelum hantu wanita menemukanmu, kami akan membunuhmu duluan. Aku mendengus jijik, kalau begitu, coba saja. Sialan, apa kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Jiang Yu baru memulai serangannya ke hantu, di detik berikutnya, dia terlihat menunjukkan ekspresi kaget. Sambil sudut mulutnya mulai robek, secara bertahap robek sampai ke belakang telinga, "Wei ah!" Dia berteriak dengan wajah penuh panik, segera berbalik dan berlari keluar. Mao Ye melihat ini. Tiba-tiba berlutut dengan bunyi gedebuk, "Maaf, kami salah." Sambil meminta maaf, dia merangkak keluar pintu. Hanya Jiang Yu yang terpana di tempat. "Kamu ternyata juga hantu?" Aku tersenyum. Tentu saja tidak. Segera melepaskan keadaan kerasukan hantu dan kembali ke penampilan semula. Ini yang dia katakan setelah sadar, "Tian Qiong, mohon selamatkan aku tidak ingin mati." "Kamu suruh aku melakukan apa saja." Belum sempat aku menjawab, lampu di kamar tiba-tiba berkedip.
Sebuah sosok yang tiba-tiba muncul berteriak pelan, Jiang Yu berteriak, sudah menemukan anakku. Ibu hantu mencium aroma di kamar, ternyata ini makanan yang terkondensasi dari kekuatan neter. Tidak heran. Kembalikan anak itu padamu, semuanya bisa berakhir, kan? Aku sedikit mengangguk, kamu bisa hidup, tapi semua orang harus mati. Sambil berkata, dia mencabut sehelai rambut, ini hadiahmu untuk menyelesaikan tugas. Aku tampak bingung. Apa gunanya rambut ini? Dia menjelaskan, gunakan rambut ini untuk menempelkan darahmu. Lalu letakkan di suatu tempat, selama tidak melebihi 100 li, kamu bisa bertukar posisi dengannya. Aku berpikir, ini barang bagus untuk menyelamatkan jiwa. Sayang hanya ada satu helai. Teringat aku baru saja memberikan bayi hantu itu kepada ibu hantu. Bayi hantu itu berjuang keras dan berteriak. Tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan ibu hantu dan melompat kembali ke pelukanku. Melihat pemandangan ini, ibu hantu. Aku seperti orang jahat yang menculik anak-anak. Aku hanya menggunakan teknik shadow teleportationnya. Ini adalah semua bayi hantu dan manusia. Semua merindukan teknik hantu. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Tapi aku tidak menerima kontrak yang setara. Jika ingin menandatangani, tanda tangani kontrak penguasa dan pelayan. Aku sebagai tuan dan dia sebagai pelayan. Karena itu, ibu hantu sangat marah. Bajingan, aku lihat kamu hanya mencari mati. Seketika gaun putihnya berubah menjadi merah darah. Tapi dia melihat lagi anaknya sendiri, sekarang masih terlalu kecil, sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Untuk tumbuh dewasa secepatnya, masih membutuhkan makanan dengan kekuatan neter. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan terbaik. Segera menenangkan suasana hatinya, kontra pelayan dan tuan tidak mungkin. Umurmu terbatas. Umurku terbatas, dan umur anakku tidak terbatas. Jika suatu hari kamu mati, anakku juga akan mati bersamamu. Aku mundur selangkah dan tetap menandatangani perjanjian setara. Aku akan memesan makanan dan rambutmu sebagai kompensasi. Melihat tujuanku tercapai, aku segera berhenti berpura-pura. Deal. Setelah menandatangani perjanjian, ibu hantu bersiap untuk memakan semua yang selamat. Target pertama adalah Jiang Yu di ruang tamu. Xia Tianqiong, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Jangan lihat dia yang lemah lembut saat ini. Di kehidupan sebelumnya, saat aku masih belum terkenal, dia sudah menjadi pemburu hantu wanita yang terkenal. Tindakannya tegas dan kejam. Guiyin menandatangani kontrak penguasa hantu, mengakuinya sebagai tuannya. Senyum Jiang Yu membeku di wajahnya. Dia mendengar percakapanku dengan hantu wanita tadi. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti, dia tahu bahwa perjanjian setara. Lebih baik daripada kontrak penguasa hantu. Dia segera bertanya dengan lemah, bisakah aku sama denganmu? Menandatangani perjanjian setara dengannya, aku tersenyum dingin, satu hantu hanya bisa memiliki satu. Perjanjian setara atau perjanjian penguasa manusia. Tetapi kontrak penguasa hantu dapat memiliki banyak. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan, entah mati, atau menandatangani kontrak. Selamanya menjadi budak. Melihat ibu hantu yang menyerah pada dirinya sendiri, dia tetap membuat pilihan. Aku bersedia menandatangani kontrak penguasa hantu. Aku mengangguk puas, lalu berbalik dan berkata kepada Guiyin. Tanda tangani kontrak penguasa hantu dengannya. Mulai sekarang aku akan memesan makanan enak untukmu setiap hari. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan paha ayam besar. Detik berikutnya, seutas kekuatan kontrak mengelilingi Jiang Yu. Setelah kabut hantu menghilang, cahaya fajar redup muncul di cakrawala. Aku berpikir, panen malam ini hampir mengejar seluruh kekayaanku di kehidupan sebelumnya. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah, di awal kemunculan anomali hantu. Sebisa mungkin mengontrak anomali hantu yang kuat, atau berburu anomali hantu untuk membuat koin Ming. Saat ini ada target yang sangat bagus. Besok malam, anomali hantu tingkat ganas yang muncul di kota Jiuhua. Kemudian berbalik dan berkata kepada Jiang Yu, hari akan segera subuh, cepat kemasi barang-barangmu. Kita harus pergi dari sini. Jiang Yu tampak bingung, apakah kita akan melarikan diri? Apakah aku menyinggungmu, Bai Xiao? Tidak, kita akan menangkap hantu. Setelah membawa kami pergi, gedung apartemen tempat aku tinggal segera diblokir oleh Biro Pengelola Urusan Anomali Hantu. Fang Moyuan memeriksa dengan cermat setiap mayat, menurut keadaan kematian dan sisa aura anomali hantu. Dia yakin itu adalah hantu Ibu Xiuyin yang telah muncul berkali-kali dalam sejarah, dan menghela napas tak berdaya. Sepertinya tidak ada yang selamat di sini, tapi kapten di samping Yo Boyu menggelengkan kepalanya, ada yang selamat, dan ada dua orang. Fang Moyuan tampak tidak percaya, tidak ada yang bisa hidup dari serangan hantu ibu, bagaimana mungkin ada yang selamat? Mungkinkah kapten melihat sesuatu? Di mata Yo Boyu, muncul cahaya biru. Ini adalah semacam seni hantu yang memungkinkannya melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Dia menjelaskan bahwa ada aura sisa kekuatan kontrak di sini, dan itu adalah penguasa hantu dan kesetaraan. Begitu kata-kata itu diucapkan, anggota tim lainnya sangat terkejut. Jadi,
Apakah seseorang telah memecahkan aturan kematian hantu Ibu Xiuyin? Yo Boyu tampak kesal. Segera minta polisi untuk memverifikasi semua informasi penghuni, kita harus menemukan orang ini. Hanya metode untuk memecahkan hantu Ibu Xiuyin sangat berharga, yang paling penting adalah orang ini. Tidak peduli dengan hantu Ibu Xiuyin, atau dengan hantu Xiuyin, mereka akan menguasai teknik teleportasi. Dia memiliki nilai perekrutan yang besar bagi kami. Tapi Fang Moyuan sedikit khawatir. Jika orang ini berasal dari beberapa keluarga kuno itu, saya khawatir itu tidak mudah. Kami merekrutnya. Yo Boyu mencibir, tidak mungkin, keluarga-keluarga itu. Para pemuda hidup dalam kemewahan yang ekstrim. Bagaimana mereka bisa muncul di tempat yang bobrok seperti itu? Fang Moyuan mengangguk. Dia berkata lagi, tetapi dalam semalam, sejumlah besar. Keanehan hantu muncul di seluruh negeri, ini terlalu tidak normal. Ekspresi Yo Boyu tiba-tiba menjadi serius. Tidak pernah ada kedatangan hantu dalam skala besar seperti itu dalam sejarah, apakah yang kuno itu? Apakah ramalan itu akan menjadi kenyataan? Seolah-olah akan menyatu kembali dengan dunia. Di sisi lain, saya membawa Jiang Yu ke sebuah hotel. Jiang Yu tampak malu-malu. Bukankah kamu mengatakan ingin menangkap hantu? Sewa kamar? Saya mencibir. Anda terlalu banyak berpikir. Sewa kamar adalah untuk saya tidur. Dan sekarang Anda segera pergi ke pasar grosir untuk membeli barang-barang. Jiang Yu menarik-narik mulutnya dan berkata dengan menyedihkan. Tetapi saya juga tidak tidur tadi malam. Tidak bisakah Anda membiarkan saya beristirahat sebelum pergi bekerja? Saya berkata dengan serius. Setelah besok malam, kedatangan hantu seperti tidak terjadi apa-apa, pasti akan memicu perebutan sumber daya oleh seluruh bangsa. Jadi saya ingin Anda segera pergi. Membeli berbagai perbekalan, seperti makanan yang tahan lama, obat-obatan sehari-hari, perlengkapan sehari-hari, DLL. Jangan coba-coba melarikan diri. Sambil berkata begitu, aku mengangkat tanganku dan mencengkeramnya di udara. Seketika, pancaran cahaya keemasan terlepas dari tubuhnya, bahkan jiwa dan tubuhku. Bukan lagi milikku sendiri, hantu itu bisa melakukan apa saja. Bahkan jika kau bersembunyi di ujung bumi pun tidak akan berguna. Sedangkan aku dan hantu itu menandatangani perjanjian yang setara, hanya perlu membayar sedikit koin Ming, kau bisa menggunakan haknya terhadapmu. Kemudian, dengan gerakan tangan lain, aku mengembalikan umur yang telah direnggut ke dalam tubuh Jiang Yu. Dengan ekspresi sedih, dia menjawab, lalu pergi membeli barang sesuai perintahku. Setelah dia pergi, aku segera menutup tirai. Aku juga menggunakan pengiriman hantu Netherworld, mengubahnya menjadi plakat daging babi Hongxiao, dan meletakkannya di sudut yang remang-remang. Sebenarnya, tujuan sebenarnya menyewa kamar di sini, bukanlah untuk tidur. Melainkan untuk berburu hantu, ternyata hotel murah ini terletak di pinggiran timur kota Lin'an. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tempat ini dulunya adalah kuburan massal, tempat hantu berkeliaran, berbagai macam hantu terus muncul di sini. Menyebabkan banyak korban jiwa, hampir menjadi tempat terlarang bagi orang hidup, namun seiring dengan berburu hantu oleh masyarakat sipil. Semakin banyak, kemudian ditemukan bahwa tempat ini hanya dihuni oleh hantu liar, yang tidak kuat. Selama memahami aturan kematian mereka, mudah untuk melakukan serangan balik, lama-kelamaan tempat ini malah menjadi tempat berburu hantu, dan akhirnya dikelilingi oleh pemerintah, dan dijadikan tempat pelatihan bagi para pemula. Aku menunggu dan menunggu, tiba-tiba rasa kantuk menyerang, tanpa sadar aku jatuh dan tertidur di tempat tidur. Entah berapa lama aku tidur, tiba-tiba aku membuka mataku, dan aku melihat pemandangan yang indah. Aku melihat pipi Jiang Yu memerah, berbaring di sampingku. Tuan, Anda sudah bangun, setiap pria normal akan bereaksi saat ini. Aku melirik tubuhnya yang montok, dan langsung membuka selimut, mata Jiang Yu berkaca-kaca. Tuan, pelan-pelan. Aku langsung mencengkeram lehernya. Aku sudah lama menunggumu. Kenapa? Apa kau tidak menyukai orang lain? Aku tersenyum dingin. Sesaat kemudian di ruang itu, aku jatuh ke dalam kekacauan. Seketika rasa kantuk menyerang lagi, tanpa sadar aku memejamkan mata. Ketika aku bangun, tidak ada seorang pun di sisiku, hanya di kamar mandi. Terdengar suara air yang deras, aku langsung bergegas dan membuka pintu. Terlihat seorang pria tampan dan tinggi sedang mandi. Tuan, aku hampir selesai mandi. Sial, berani-beraninya berubah menjadi pria. Aku merasa jijik dan langsung menendangnya. Apakah kau ingin membuatku jijik sampai mati? Pria itu jatuh ke tanah, perlahan menunjukkan wujud aslinya. Manusia biasa sepertimu pasti sudah membaca pikiranku. Hantu sepertimu memiliki kemampuan untuk menjebak orang dalam berbagai mimpi, tetapi memicu aturan kematian dalam mimpi untuk membunuh. Beberapa ahli dalam menciptakan mimpi buruk yang membuat orang ketakutan, beberapa ahli dalam menenun cerita fantasi, membuat orang memainkan peran di dalamnya, dan beberapa suka berubah menjadi pria dan wanita cantik untuk memancing pikiran jahat. Tetapi dalam kasus apapun, pada awal kemunculan entitas hantu, mereka telah menyebabkan kematian sejumlah besar manusia. Dan hantu mimpi erotis di depanku ini, selama pikiran jahat muncul dalam diri sendiri,
dan bercumbu dengannya dalam mimpi. Itu akan memicu aturan kematian. Tiba-tiba, aku merasakan kantuk menyerang lagi. Bahkan jika aku menutup mata saat ini, hantu mimpi erotis pasti akan melarikan diri dari mimpi. Atau menenun mimpi baru. Lalu, aku memusatkan perhatian dan berteriak dengan keras, "Bangun!" Ketahuilah bahwa meskipun mimpi itu diciptakan oleh hantu mimpi erotis, pada dasarnya, itu ditenun berdasarkan ingatanku. Jadi, aku adalah penguasa mimpi. Selama kemauan cukup kuat dan imajinasi cukup kaya. Aku dapat membayangkan apapun di sini. Hantu mimpi erotis itu kehilangan akal. Bagaimana kamu bisa mengendalikan mimpi juga? Selain membuat mimpi dan berubah menjadi berbagai macam orang, ia tidak memiliki kemampuan menyerang lainnya. Melihat aku memegang pedang kayu persik, aku dengan cepat mengeluarkan kertas perak yang sudah dinyalakan sebelumnya, menaburkannya di mana-mana dan mulai menyerap kekuatan dunia bawah. 3 atau 4 menit kemudian, sebagian besar kekuatan dunia bawah telah diserap. Aku menghitungnya, total 485 lembar. Setara dengan 4,85 juta uang kertas dunia bawah. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Memikirkan hal ini, aku langsung mengeluarkan 50 lembar untuk memulihkan stamina hantu pengantar makanan. Meskipun hantu Yin juga dapat menyerap koin dunia bawah, ia lebih menyukai makanan yang terkondensasi dari kekuatan dunia bawah. Kemudian, aku melemparkan puluhan tael emas ke hantu pengantar makanan untuk meningkatkan penyerapan hariannya. Mengkondensasi berbagai makanan untuk memberi makan hantu Yin. Setelah menyelesaikan semuanya, aku menunggu entitas hantu berikutnya. Beberapa jam berikutnya berlalu, dan aku tidak melihat satupun entitas hantu. Mungkinkah saat hantu mimpi erotis mati? Kekuatan dunia bawah yang dipancarkannya membuat entitas hantu lain waspada dan tidak berani mendekat? Aku berpikir bahwa lingkungan ini pasti masih memiliki entitas hantu. Hanya saja aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Karena kalian tidak datang mencariku, maka aku yang akan mencari kalian. Setelah mantra hantu bayangan berhasil diaktifkan. Semua tempat yang memiliki bayangan di setiap kamar hotel muncul dalam jangkauan inderaku. Cukup dengan mengamati bayangan orang lain. Aku bisa menilai apakah orang itu memiliki keanehan atau tidak. Jangan takut pada penginderaanku. Ada seseorang di bawah. Aku langsung berpindah ke depan pintu kamar mandi. Terlihat seorang tergeletak di lantai. Orang tua yang seluruh tubuhnya layu. Jelas, semua umurnya telah diserap oleh hantu. Saat aku merasakan lagi, aku menemukan bahwa ada juga keanehan di kamar sebelah, juga di kamar mandi. Bayangan bagian atas tubuh seorang wanita sedang bergoyang dengan putus asa, tetapi bayangan di bawah pinggangnya tetap tidak bergerak. Bagaimana mungkin orang normal melakukan tindakan seperti ini? Mungkinkah dia dikendalikan oleh hantu? Ternyata beberapa menit yang lalu, Song Si Qiao bangkit. Berjalan ke kamar mandi dan melihat dirinya di cermin, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Sepertinya ada lebih banyak kerutan. Pada saat ini, dirinya di cermin tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Apakah kamu ingin menjadi muda? Song Si Qiao mundur dengan panik, tetapi menemukan kakinya. Tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan takut, bertaruhlah denganku. Jika kamu menang, kamu bisa menjadi muda. Siapa kamu? Mengapa kamu persis seperti aku? Pertanyaan konsultasi harus dibayar. Song Si Qiao bertanya dengan gemetar. Berapa harganya? 1 pertanyaan, 1 tahun umur. Pupil matanya menyusut. Dia tidak menyangka bahwa yang diinginkan pihak lain adalah umur. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya. Bisakah kamu membiarkanku pergi? Song Si Qiao di cermin tertawa. Setidaknya bertaruhlah denganku untuk bisa pergi. Batu gunting kertas, 3 ronde dan 2 kemenangan. Dengan 3 tahun umur sebagai taruhan. Terlepas dari menang atau kalah, kamu bisa pergi. Letakkan tangan kananmu di belakang punggung. Aku akan menghitung 1, 2, 3, lalu menyerang bersamaan. Song Si Qiao tidak punya pilihan selain setuju. Ekspresinya serius dan dia sudah siap untuk kalah. Siapa sangka dia langsung menang di 2 ronde pertama. Aku kalah. Aku bersedia menerima kekalahan dan memberimu 3 tahun umur. Terlihat seberkas cahaya keemasan memasuki tubuh Song Si Qiao. Dia melihat dirinya di cermin. Kulitnya tampak lebih bercahaya. Bahkan kerutan di sudut matanya pun menghilang beberapa garis. Ketakutan di hatinya pun berangsur-angsur digantikan oleh kejutan. Ternyata sangat mudah untuk menjadi muda. Tentu saja, menambah umur berarti memperbaiki tubuh. Kalau begitu, bisakah aku terus bertaruh? Song Si Qiao di cermin tersenyum. Tentu saja bisa, tapi dia juga mengerti tidak ada makan siang gratis di dunia ini, pasti ada jebakan tersembunyi di sini. Segera bertanya, bisakah menurunkan taruhan? Setiap putaran hanya bertaruh 1 tahun umur. Dia berpikir, toh sudah menang 3 tahun, paling banter kalah lagi lalu berhenti bermain. Song Shikia di dalam cermin menjawab dengan sangat senang. Tidak masalah, kamu tamu jadi ikuti saja perkataanmu. Maka 1 orang dan 1 hantu. Kembali bermain permainan batu gunting kertas. Entah karena keberuntungan atau bukan, meskipun Song Shikia kadang-kadang juga kalah. Tetapi lebih sering menang. Setelah setengah jam,
Wajahnya secara bertahap kembali ke usia 20 tahun. Waktu ini membuatnya sangat gembira, bahkan secara aktif mengusulkan untuk meningkatkan taruhan, setiap putaran 3 tahun umur. Berpikir untuk berhenti segera setelah berubah menjadi 18 tahun, tetapi ternyata lebih sering kalah daripada menang. Seringkali kalah 3 kali baru bisa menang 1 kali. Tanpa sadar, tidak hanya semua yang dimenangkan sebelumnya hilang kembali, bahkan umur sendiri juga banyak berkurang. Dengan cepat berubah menjadi tampak berusia 40-an tahun. Saat ini dia telah kehilangan akal sehatnya, hanya berpikir bagaimana caranya membalikkan keadaan. Mengembalikan umur yang hilang, satu putaran demi satu, sampai berdiri pun terasa sulit. Harus berpegangan pada cermin, baru tiba-tiba tersadar, bagaimana aku bisa menjadi seperti hantu ini. Dia tampak seperti kakek berusia 60-an tahun. Dia akhirnya menyadari bahwa jika terus berjudi seperti ini, dia pasti akan mati. Tetapi ingin berhenti, tabib hantu tidak setuju, kamu sudah menyerah kesempatan untuk pergi. Satu-satunya aturan kematian tabib hantu ini adalah membujuk manusia untuk mempertaruhkan nyawa. Sampai menghabiskan semua umur manusia, kecuali berbalik dan pergi setelah putaran pertama. Bahkan jika kamu memaksaku untuk tetap di sini, aku tidak akan berjudi denganmu. Song Shikia memutuskan, selama dia tidak bertindak, tidak akan ada menang atau kalah. Akibatnya, tabib hantu mencibir, setiap menit satu putaran. Tidak bertindak berarti kalah. Sekarang pertahanan terakhirnya juga telah ditembus. Mendengar perintah, berusaha untuk melarikan diri dari kamar mandi, tetapi tubuh bagian bawahnya seperti tiang kayu yang terpaku di tanah. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba muncul di pintu kamar mandi. Tabib hantu agak terkejut, ternyata ada orang lain di kamarmu. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa membiarkannya menggantikanmu untuk berjudi denganku. Song Shikia menatapku dengan terkejut. Dia tahu sama sekali tidak ada orang lain di kamar, dan tadi pintu juga tidak terbuka. Tetapi saat ini dia tidak bisa memikirkan begitu banyak. Kamu buru-buru berteriak, jangan ke sini, ada hantu di sini, cepat panggil polisi untuk menyelamatkanku. Tapi aku tidak mengerti ingatanku. Dokter hantu di cermin itu berkata sambil tersenyum samar. Ingin bertaruh denganku? Karena kamu bisa mendapatkan umur 3 tahun. Sudut mulutku tanpa sadar mulai terangkat. Ternyata kau adalah hantu judi nyawa. Ini hantu yang bagus, meskipun hanya hantu liar. Tetapi dipuja oleh semua manusia. Bahkan ada yang rela menukar dokter hantu tingkat tinggi. Hanya karena dia bisa menambah umur manusia. Bisakah kau menyelamatkanku? Menyelamatkan orang akan ternoda konspirasi, jadi aku tidak berencana menyelamatkanmu. Hal ini membuat Song Shikia merasakan harapan sekaligus sangat kesal. Berapapun uang yang kau inginkan, aku akan memberikannya asalkan kau menyelamatkanku. 200 juta cukup? Aku tertawa meremehkan. Jika kau bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, aku tidak keberatan. Tercemar sedikit konspirasi. Aku berpikir tentang label hotel cepat saji semacam ini. Paling hanya 2 atau 300. Bagaimana mungkin orang kaya tinggal di sini? Aku adalah presiden grup Song Tian. Awalnya berencana membeli beberapa hotel cepat saji di dekat sini untuk direnovasi. Aku tinggal di sini untuk melakukan survei. Sayangnya, kau bisa mencari kartu identitasku. Cepat selamatkan aku. Setiap menit. Dia akan mengambil 3 tahun umurku. Aku tertawa jahat. Keluargamu sangat kaya. Hanya menghabiskan 200 juta untuk membeli nyawamu sendiri. Bukankah itu terlalu sedikit? Saat berbicara, hantu judi nyawa. Mengambil 3 tahun lagi umur Song Shikia. Lalu, berapa yang kau inginkan? Paling sedikit 10 miliar harus masuk hari ini. Tidak masalah, cepat selamatkan aku, tidak ada waktu lagi. Aku mencibir dingin. Kau menyetujuinya terlalu cepat. Aku khawatir kau tidak berencana menepatinya, kan? Song Shikia memang memiliki ide ini. Sekarang menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Tidak ada waktu untuk menawar. Dia hendak membantah, aku tertawa acuh tak acuh. Tidak masalah. Karena aku bisa menyelamatkanmu, tentu saja aku juga bisa membunuhmu. Aku selalu sangat cerah. Sejak aku muncul, matanya berbinar. Hanya melihat umurnya. Jauh melampaui orang biasa. Detik berikutnya dia berubah menjadi penampilanku. Aku mengeluarkan beberapa koin emas dan perak dan berkata, aku menggunakan koin nyawa untuk menggantikan umur sebagai taruhan. Hantu judi nyawa langsung membelalakan matanya. Apakah kau manusia? Bagaimana mungkin kau memiliki begitu banyak kain nyawa? Dan semuanya emas? Kau harus tahu bahwa di antara semua kain nyawa, kekuatan dunia bawah yang terkandung dalam emas paling akurat dan sesuai dengan umur manusia. Hantu penjudi jelas lebih menyukai emas, jadi mari kita bertaruh 2 emas untuk 1 tahun umur sesuai dengan aturan dunia hantu. Mulai. Mendapatkan 3 tahun umur, dia berkata dengan gembira. 3 dari 2 putaran terlalu merepotkan. Bagaimana kalau kita bertaruh 10 tahun umur per putaran? Hantu penjudi menjawab sambil tersenyum, tidak masalah berapapun, tetapi dalam hatinya dia sangat gembira. Manusia benar-benar bodoh dan ceroboh.
Mari kita lihat bagaimana aku memenangkan koin dunia bawah dan umurmu. Setelah belasan putaran, tangan saya yang memenangkan taruhan secara bertahap berubah menjadi penampilan 18 tahun. Hantu penjudi di cermin. Menunjukkan seringai dingin yang hampir tidak terlihat. Hampir waktunya untuk menjerat. Sama seperti Song Shikia sebelumnya, menang dulu lalu kalah, kali ini juga sama. Tapi aku tiba-tiba tertawa, terlalu lambat. Aku tidak tahu kapan kita akan selesai bermain. Aku bertanya, berapa umurmu yang tersisa? Mari kita tentukan hidup dan mati dalam satu putaran. Hantu penjudi sedikit bingung. Menentukan hidup dan mati dalam satu putaran? Apakah kamu begitu ingin mati? Song Shikia mengingatkan dengan keras. Kamu gila. Ini akan merenggut nyawamu kali ini. Bagaimana bisa? Apakah kamu tidak melihat keberuntunganku sangat baik, tapi itu tidak berarti kamu menang setiap putaran. Bagaimana jika kamu kalah di putaran berikutnya? Tersenyum acuh tak acuh, tidak apa-apa. Aku punya banyak uang. Hantu penjudi tertawa menghina. Manusia, meskipun kamu memiliki beberapa koin dunia bawah, itu tidak cukup bagiku untuk mengeluarkan. Semua umurku. Kamu ingin bertaruh di putaran terakhir? Aku setuju. Aku pikir kamu adalah orang yang luar biasa. Ternyata setelah bertaruh begitu lama, kamu hanya mengandalkan keberuntungan, dan sama seperti diriku sebelumnya, kehilangan akal sehat saat bertaruh. Aku tersenyum, kalau begitu aku akan mengeluarkan semua emas. Kuharap kamu memiliki umur yang cukup. Sambil berbicara, aku mengeluarkan selusin batangan emas besar dan kecil dari sakuku dan meletakkannya di wastafel di depan emas. Hantu penjudi melirik dengan jijik dan mengejek, ini hanya 3 atau 4 TL. Bahkan jika kamu menambahkan semua umurmu saat ini, itu hanya 170 atau 80 tahun. Masih jauh dari cukup untuk membuatku mengeluarkan semua umurku. Jangan terburu-buru. Aku masih punya lagi. Setelah mengatakan itu, aku membuka kotak kayu kecil itu dengan tiba-tiba dan benar-benar tertegun. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Pengalaman hari ini terlalu menakjubkan. Mata hantu penjudi penuh dengan keserakahan dan kegembiraan. Dia sangat ingin keluar dan langsung merebut emas itu. Tiba-tiba dia menyadari sebuah masalah, emas ini ada beberapa ratus TL, sepertinya aku tidak punya umur sebanyak itu. Kemudian bertanya, berapa banyak emas yang kamu punya? Aku asal bicara. Tidak banyak, hanya sekitar 8 atau 900 TL. Hantu judi menunjukkan sedikit rasa malu. Aku sekarang paling banyak hanya punya 386 tahun umur untuk dipertaruhkan. Awalnya dokter hantu tidak hidup tidak mati, tidak memiliki atribut umur. Tetapi hantu judi agak istimewa. Dokter hantu lainnya hanya dapat menyerap umur manusia, mengubahnya menjadi kekuatan neter. Tapi dia bisa melakukan yang sebaliknya, mengubah kekuatan neternya sendiri menjadi umur. Emasku hampir 400 TL, sekarang kamu baru memberitahuku umurku tidak cukup? Apa kamu mempermainkanku? Hantu judi tersenyum meminta maaf, aku juga tidak menyangka kamu punya begitu banyak uang Ming. Tapi di dalam hatinya dia berkata, manusia bodoh, uang Ming ini akan segera menjadi milik kita. Hanya karena dia berjudi dengan orang bukanlah. Mengandalkan keberuntungan, tetapi mengandalkan ilmu hantu. Ilmu hantu ini dapat memengaruhi kesadaran orang, membuat lawan mengeluarkan apapun yang diinginkan. Jadi seluruh proses perjudian sebenarnya berada di bawah kendali hantu judi. Baiklah, kalau begitu aku bertaruh 386 tahun umurmu. Aku akan menghitung sampai 3 dan mulai. Hantu judi menghitung sambil menatap mataku. Berusaha melalui ilmu hantu, diam-diam memengaruhi kesadaranku, membuatku mengeluarkan kain di ronde berikutnya. Dan dia sendiri akan mengeluarkan gunting. Saat hitungan ketiga berakhir, satu manusia dan satu hantu bergerak bersamaan. Yang satu adalah gunting, dan yang lain bukanlah kain, melainkan batu. Hantu judi tampak terkejut, kenapa kamu mengeluarkan batu? Jelas-jelas aku menyuruhmu mengeluarkan kain. Aku tertawa puas, karena bukan aku yang mengeluarkan. Begitu kata-kata itu selesai, di bahuku. Tiba-tiba muncul sebuah kepala manusia di bahuku. Hantu pengantar makanan mengendalikan tubuh pemiliknya, mengeluarkan batu untuknya. Hantu pengantar makanan tersenyum menyapa, seolah-olah melihat dirinya yang dulu pernah ditipu. Pemandangan ini membuat Song Shikia menjerit dan lari keluar ruangan. Dia curiga aku pasti juga. Yang disebut hantu aneh, tinggal di sini mungkin berbahaya. Kalah taruhan harus menerima akibatnya. 386 tahun umur, berikan padaku. Hantu judi tidak pernah berpikir akan kalah, jika tidak dia tidak akan mempertaruhkan seluruh umurnya. Tetapi jika tidak membayar taruhan, maka akan melanggar aturan. Akan dibunuh oleh kekuatan aturan. Jika tidak ingin mati, tanda tangani kontrak denganku. Kekuatan kontrak lebih tinggi dari kekuatan aturan. Hanya dengan menandatangani kontrak, aturan dapat dilanggar. Hantu judi sedikit ragu, baiklah, karena memang begini nasibku. Baiklah, mari kita buat perjanjian yang setara. Aku tertawa, kau salah paham. Kau akan segera mati. Aku membuat perjanjian denganmu untuk menyelamatkanmu. Seharusnya perjanjian tuan dan budak. Baru si hantu judi menyadarinya, sejak awal.
Dia sudah diperhitungkan olehku. Dan saat dia berbicara, kekuatan aturan telah menjeratnya erat. Aku bisa menambah umur manusia. Ini adalah sesuatu yang sangat kalian manusia perhatikan. Kau pasti tidak tega membiarkanku mati. Jelas, dia menebak pikiranku. Saat aku ragu, hantu pengantar makanan di bahuku berbicara lagi. Bro, jangan berjuang. Tuan bahkan tahu teknik tabu legendaris. Dia sama sekali tidak peduli kau hidup atau mati. Emas yang kau lihat ini adalah untuk membunuh jenis kita. Diubah dari kekuatan dunia bawahnya. Hatiku tergerak. Aku segera mengeluarkan selembar yuan bau kertas dari sakuku dan menyerahkannya ke depan cermin.